Selamat pagi, dokter-dokter yang saya hormati, teman-teman sekalian yang saya sayangi. Hari ini kita akan mengadakan talk show Iluni FKUI tentang peran dokter alumni FKUI sebagai penghubung dunia kedokteran Indonesia dan Jepang. Tentunya bersama dengan narasumber kita yang hari ini paling menarik, teman-teman. Dr. Hilman Zulkifli Amelin. Dr. Hilman Nah, Zulkifli Amin, baik. Sebelumnya, saya izin menyampaikan dulu teman-teman, berbagai pencapaian Dr. Hilman. Oke, Dr. Hilman saat ini menjadi dokter, sudah secara klinis terlatih dalam kedokteran kardiovaskular. Sudah menyelesaikan pendidikan PhD beliau di Jepang. Saat ini sudah memiliki banyak sekali publikasi internasional di jurnal-jurnal yang top seperti Circulation, Jurnal American Heart Association and Nature Scientific Reports. H indeksnya juga tinggi, 9, dengan total sekitar 800 citations. Itu hebat sekali, teman-teman. Dan beliau saat ini juga aktif dalam berbagai society dunia seperti AHA, ESC, APSC, JCS, dan sudah mendapatkan berbagai achievement akademik. Kita bisa lihat, dan untuk pendidikannya sendiri, beliau merupakan lulusan FKUI, selanjutnya mengambil PhD, PPDS, dan saat ini sedang fellowship ya dok, di Jepang, dan sudah memiliki berbagai pengalaman kerja, academic achievement yang banyak sekali, review dalam berbagai jurnal yang top di dunia, publikasinya juga banyak, hebat sekali, dan juga memiliki berbagai professional development yang merupakan peserta dalam berbagai kongres internasional. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut narasumber kita yang hebat, Dr. Hilman. terima kasih Selamat banyak pagi, Dokter dok. Gladys. Selamat pagi kepada semua teman-teman, teman-teman sejawat maupun adik-adik dari Iluni FKUI yang telah mengundang saya untuk sedikit sharing mengenai apa namanya perjalanan karir di atau pendidikan kedokteran di Jepang seperti itu. Ya, nanti mungkin sedikit sharing mungkin dibawa santai aja kali ya. Baik, dok. Dokter, sekarang lagi kesibukannya apa, dok, kalau boleh tahu? Sekarang kebetulan saya sedang menjalankan fellowship di National Cerebral and Cardiovascular Center di Osaka, jadi di bidang aritmia, heart failure, dan kemudian juga sembari melanjutkan training di bidang penyakit dalam seperti itu. Jadi kalau mungkin agak-agak apa kurang familiar kalau misalnya bagi teman-teman di Indonesia, jadi kalau di Jepang itu sangat-sangat fleksibel, jadi bisa dalam satu waktu menjalankan beberapa training sekaligus seperti itu. Karena kan sebagaimana yang kita ketahui Wah, pasien itu kan utuh ya, sebagai satu manusia utuh seperti itu. Tidak bisa dipisahkan, oh jantung aja, oh paru aja, seperti itu. Jadi pasti misalnya ada satu penyakit, kemungkinan besar ada penyakit yang lain. Nah, dari situ kita sebagai dokter mengumpulkan pengalaman atau case-case untuk selanjutnya akan dijadikan catatan yang untuk kemudian akan dikumpulkan untuk sebagai syarat mendapatkan gelar spesialis seperti itu. hmm, jadi lebih menyeluruh begitu ya, dok? Betul, Itu betul, betul. saja. Nah, dokter, sekarang ini kan banyak ya teman-teman dan saudara-saudara sejawat-sejawat kami Hmm. yang ingin gitu melanjutkan pendidikan atau mungkin bertanya-tanya kok bisa gitu dokter sebagai dokter lulusan FKUI dari Indonesia bisa melanjutkan pendidikan PPDS dan fellowship di Jepang. Mungkin boleh diceritakan dok gimana ceritanya? Mungkin nanti secara lebih detail akan saya sampaikan di PowerPoint. Namun secara garis besar, kebetulan saya dapat scholarship Max atau Mombuga Sho. Mungkin teman-teman tahu dari Departemen Pendidikan Kebudayaan Jepang untuk PhD melanjutkan PhD di Jepang setelah internship dan bekerja sebagai dokter kurang lebih 3 tahun di Indonesia.
Setelah itu menjalankan PhD, kemudian memang saya pada awalnya merencanakan untuk melanjutkan residensi di Amerika seperti itu. Dan apa namanya, pada saat saya sudah menyelesaikan semua syarat-syarat untuk ujian di Amerika, menyelesaikan semua step sampai step mungkin teman-teman tahu sampai step 3. Kebetulan saat itu sedang apa 2020-2021 sedang puncaknya COVID seperti itu. Sehingga ada berbagai macam pembatasan sehingga sulit untuk apa namanya untuk terbang langsung ke Amerika untuk melakukan matching segala macam. Mungkin teman-teman tahu pada saat waktu tersebut belum ada Zoom seperti itu ya. Jadi pada masih di awal-awal tahun itu sehingga akhirnya dan apa namanya mempertimbangkan kesehatan segala macam akhirnya diputuskan bagaimana kalau melanjutkan di Jepang saja seperti itu. Kemudian dari situ ya apa mungkin nanti detailnya di PowerPoint akhirnya sampai di sekarang. Wah, keren sekali, Dok. Itu pasti nggak gampang, Dok, perjalanannya. Lumayan kurang tidur. Boleh, Dok. Mungkin ditunjukkan presentasinya, Dok. Kami sudah nggak Oh, sabar siap. dengan cerita dokter. Siap. Ya. Apakah terlihat? Apakah sudah Sudah. terlihat? Ya, terima kasih. Ya, jadi mungkin saya langsung mulai saja ya, Dokter Gladys, untuk presentasinya. Baik. Ya, selamat pagi teman-teman sejawat di Indonesia, terutama dan adik-adik Ikatan Alumni FKUI 2025 yang sudah memberikan saya kesempatan dan mengundang saya untuk bisa sedikit sharing mengenai perjalanan sebagai klinisi dan peneliti di Jepang. Saya dari Departemen of Cardiovascular Medicine di National Cerebral and Cardiovascular Center Osaka, Jepang, kemudian juga di Kobe University Hospital, Kobe. Saya kebetulan alumni FKW 2013. Jadi apa mungkin garis besar topik pada hari ini ialah mengenai perjalanan karir saya dari awal tiba di Jepang sampai sekarang. Kemudian selanjutnya saya memulainya dengan apa namanya pada awal sampai di Jepang adalah memulai pendidikan PhD dengan scholarship dari Max atau membuka show atau Departemen Pendidikan Kebudayaan. Kemudian saya melanjutkan clinical training atau setara residensi di bidang jantung dengan menggunakan temporal. Nanti saya jelaskan apa bedanya temporal license kemudian dengan permanent license seperti itu. Kemudian saya melanjutkan clinical fellowship sekarang sekaligus clinical training di bidang internal medicine dengan permanent license. Kemudian nanti saya juga akan bahas sedikit mengenai kolaborasi kita sebagai alumni FKUI yang apa saja yang bisa kita lakukan dalam membantu atau namanya mengembangkan kolaborasi antara Indonesia dan Jepang di bidang kedokteran dan akan diluncurkan dalam penutupan. Yang pertama ini jadi apa perjalanan karir saya lulus dokter tahun 2013, kemudian internship dan pengalaman dokter klinis dari 2013 sampai 2016. Mungkin bisa lihat ini di Tabalong, 5 jam dari Banjarmasin. Mungkin nanti ada teman-teman mungkin yang internship di Tabalong, bisa hubungi saya. Kemudian saya melakukan PhD dan postdoktoral di Kobe University di bidang cardiovascular medicine. Kemudian saya melanjutkan PPDS atau residensi dengan temporal license di National Cerebral Cardiovascular Center di Osaka tahun 2021 sampai 2024. Dan sekarang saya melanjutkan fellowship di bidang arrhythmia heart failure sekaligus pendidikan training di bidang internal medicine mulai tahun 2024 sampai sekarang. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin banyak juga yang bertanya-tanya sebenarnya PSG ngapain sih? Sekarang kan media sosial kan berkembang pesat. Mungkin banyak orang saya PhD di sini, saya PhD di situ. Saya mendapatkan LPDP di Imperial College atau itu sebenarnya ngapain sih? Itu yang pertama adalah riset ya, karena kan PhD itu memang gelar riset seperti itu. Jadi kita melakukan riset dan penelitian baik berupa basic, translational maupun clinical research. Nah, apa sih bedanya basic, translational maupun clinical research? Kalau basic itu jadi mungkin yang teman-teman tahu in vivo menggunakan tikus, in vitro menggunakan sel-sel seperti itu. Translational maksudnya ialah jadi menghubungkan antara
basic atau yang tadi menggunakan tikus atau sel dengan clinical research yang kita menggunakan bukan menggunakan maksudnya apa dengan penelitian clinical trial seperti itu. Translational jadi berada di tengah-tengahnya. Kemudian ada laporan progres, jadi mengenai riset kita sudah sampai sejauh mana kita melakukan risetnya tersebut. Kemudian ada jurnal club, jadi jurnal-jurnal terbaru kita baca, kemudian kita presentasikan kepada anggota di departemen seperti itu. Kebetulan topik PhD yang saya ambil ialah imunologi dan kardiologi. Ini di bidang basic, translational, dan clinical research. Jadi bisa dilihat di sini. Mungkin secara garis besar kita tahu abdominal aortic. Saya kebetulan di bidang abdominal aortic aneurysm. Abdominal aortic aneurysm itu kan kalau misalnya tidak lebih dari 5,5 cm belum ada obatnya seperti itu. Nah, jadi kita mencoba mengembangkan bagaimana bisa mencegah atau jangan sampai menunggu dulu lebih dari 5,5 cm baru mengambil tindakan seperti itu. Jadi kebetulan melalui penelitian basic ini saya dan teman tim bisa membuktikan adanya satu mungkin teman-teman pernah dengar CTLA-4 jadi bidang immune checkpoint. Dia bisa berperan penting untuk mencegah abdominal aortic aneurysm maupun atherosclerosis seperti itu. Kemudian di sini mungkin teman-teman tahu atau pernah dengar jurnal Circulation, salah satu jurnal top di bidang jantung. Dan saya menjadi salah satu tim yang mempublikasikan, jadi benar-benar dari basic. Jadi kita menemukan bakteri seperti Bacteroides vulgatus dan Bacteroides caris. Kemudian kita dari uh, basic research ini kita bawa hasilnya ke clinical trial seperti itu dan kita membuktikan bahwa memang kandungan Bacteroides ini jauh berkurang pada pasien coronary artery disease. Nah, sekarang kita sedang mengembangkan bagaimana dengan hasil penelitian ini kita bisa menciptakan suatu senyawa ataupun suatu obat yang bisa mencegah terjadinya aterosklerosis pada manusia seperti itu. Nah, ini mungkin saya tampilkan sedikit mengenai pada saat melakukan penelitian di bidang PhD. Mungkin teman-teman di bidang kedokteran mungkin ada yang pernah megang tikus, ada yang tidak pernah megang tikus. Ini kebetulan mungkin sebagian besar tidak belum pernah ada pengalaman pegang tikus. Saya juga dari nol di sini. Jadi mungkin nambah teman-teman kira-kira gambaran apa sih basic science itu. Nah ini kira-kira seperti ini. Ini saya sedang melakukan anestesi. Jadi kemudian nanti kita akan keluarkan jantungnya, kemudian kita evaluasi hasil apa namanya obat yang telah kita administrasikan pada tikus. Nah, ini kebetulan sharing nih teman-teman di Departemen Jantung di Divisi Imunologi. Kebetulan saya sendirian orang Indonesia ya, yang lain orang Jepang. Ini kemudian alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan award di bidang pada saat gelar apa namanya PhD. Pada saat konvokasi PhD, saya mendapatkan gelar sebagai salah satu lulusan terbaik. Ini bersama teman-teman dan ada orang tua saya juga. Kemudian saya juga mendapatkan kesempatan sebagai salah satu orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Young Investigator Award di American Heart Association, kemudian Asian Pacific Society of Cardiology. Ini salah satu beberapa sertifikat yang pernah saya dapatkan sebagai saat saya presentasi di berbagai konferensi di Amerika, Eropa maupun di Jepang. Nah, selanjutnya kita akan beranjak mengenai bagaimana sih memulai clinical training atau residensi di Jepang seperti itu. Yang pertama ada namanya temporary license dan permanent license. Temporary license itu mungkin jadi bisa didapatkan oleh semua dokter di seluruh dunia dan bisa dipakai untuk praktek ataupun training di Jepang seperti itu. Apa saja syaratnya untuk mendapatkan temporary license itu? Yang pertama ini, jadi kita submit dari application form dengan membayar revenue stamp atau materai sebesar 15.300 yen, kemudian kita mensubmit paspor, residence card seperti itu, nanti mungkin detailnya akan ditampilkan belakangan. Kemudian kopi dari sertifikat STR kita dari negara kita yang tentunya sudah di translate ke bahasa Inggris maupun bahasa Jepang.
Kemudian kita harus mendapatkan apa eh, atau fellowship di Jepang. Seperti itu. Kemudian ada foto 3 kali 2 cm. Nah, ini kira-kira apa namanya form untuk mendapatkan temporary license-nya. Jadi kita di sini mengisi bidang apa yang ingin kita lanjutkan mengenai residensi atau fellowship-nya. Kemudian dari situ nanti akan dicek oleh eh, tempat kita akan melakukan pimpinan dari tempat kita akan melakukan residensi atau fellowship tersebut. Nah, jadi apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan temporary license ini? Yang pertama, kita harus menemukan atau mencari dulu clinical fellowship atau tempat residensinya, bisa dari website ataupun bisa dari teman-teman, bisa dari sosial media. Kemudian kita melakukan persiapan dokumen, jadi mentranslate STR kita ataupun registrasi spesialis seperti itu. Kemudian CV, termasuk list publikasi dan presentasi dan lainnya. Kemudian persiapan interview dengan pimpinan dari rumah sakit atau universitas yang akan menerima kita sebagai resident ataupun fellow. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan menerima letter of acceptance dan persiapan keberangkatan. Dan untuk temporary license ini akan memang karena kan apa namanya medical records seperti itu semua dalam bahasa Jepang ya. Jadi kalau bisa mempunyai Japanese language skill di atas N2 seperti itu ataupun N2 ke atas betul. Untuk memudahkan apa namanya eh, kerja sebagai dokter di eh, Jepang seperti itu. Apa bedanya temporary license dan permanent license? Kalau temporary license itu jadi karena kita dalam tanda kutip profesional atau professional license itu jadi kita dalam hanya bisa melakukan tindakan kedokteran apabila ada pengawasan atau benar-benar di samping kita ada dokter yang lebih senior seperti itu atau dokter yang mempunyai permanent license yang mana orang Jepang seperti itu. Dan pada temporal license ini sendiri, jadi kita tidak bisa menerima gaji. Tidak bisa menerima gaji karena memang peraturannya tidak bisa menerima gaji. Jadi kita harus apa namanya mencari sumber pendanaan lain, misalnya dengan scholarship ataupun dengan misalnya sambil PhD tadi, seperti saya PhD, kemudian dapat scholarship ya sambil dengan digabungkan dengan klinik temporal license ini ataupun kita bisa bekerja sebagai postdoktoral sebagai researcher sambil kita melakukan rotasi dengan temporal license ini. Jadi memang untuk temporal license ini memang membutuhkan sumber pendanaan tersendiri. Adapun permanent license sendiri itu karena kita sudah diakui sebagai dokter full di Jepang, jadi kita bisa menerima gaji atau honor yang mana sesuai dengan standar di Jepang seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, untuk beberapa program memang ada membutuhkan training atau fellowship fee. Jadi memang itu harus di search search di website ataupun langsung menghubungi via email kepada rumah sakit ataupun universitas yang dituju gitu. Untuk pembiayaan sehari-hari itu bisa kita kalau saya sebagai kemudian sebagai researcher saya melakukan rotasi di departemen jantung ataupun bisa juga dengan ada beberapa apa namanya perusahaan farmasi ada Takeda Scientific Foundation ataupun melalui LPDP Kemenkes Fellowship Funding dan lain-lain. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di bidang topik permanent license seperti itu. Ini mohon maaf bahasa Jepang. Jadi ini syarat untuk mengikuti ujian nasional kedokteran Jepang atau kalau kita kenal di Indonesia UKDI atau UKMPPD ya sekarang. Jadi ini Shori Shinsa ini jadi apa bulan eh, eh, 3 atau bulan Maret atau dan bulan Juli ini apa namanya deadline untuk pengumpulan dokumen-dokumennya. Nah, kemudian kita akan melakukan ujian OSCE itu sekitar bulan September. Kemudian kita melakukan apa setelah kita lulus nanti kita akan mendapatkan namanya Juken Inteshikaku itu jadi kita bisa namanya mengikuti ujian UKM PPD seperti itu. Jadi kita harus lulus OSCE dulu baru kemudian kita bisa mengikuti ujian UKM PPD atau UKDI-nya. Nah, kemudian bulan Februari tahun depannya itu kita mengikuti UKM PPD atau UKDI UKDJ ya, ujian kompetisi dokter Jepang, kemudian kita akan mendapatkan permanent license seperti itu. Nah, ini syarat-syaratnya untuk apa tadi formulir yang mesti dikumpulkan. Yang pertama adalah kurikulum. Jadi
ini mohon maaf bahasa Jepang. Jadi apa kurikulum. Jadi kita mungkin di sebagai lulusan FAW ada 5,5 tahun atau 6 tahun seperti itu. Itu nanti kita kumpulkan kredit-kreditnya. Terus setelah itu dan harus dia apa translate ke bahasa Jepang. Dan dari apa namanya sejak lulus Fakultas Kedokteran itu sudah apa namanya menerima pendidikan kurang lebih 18 tahun seperti itu. Jadi kalau kita ini kan misalnya SD, SMP, SMA itu kan 9 tahun ya. Terus apa namanya dari apa namanya universitas itu kurang lebih 5 sampai 6 tahun seperti itu. Nah, dari situ dihitung kurang lebih 18 tahun ke atas seperti itu. Nah, kemudian dari lulus apa namanya Fakultas Kedokteran sampai apa namanya apply untuk ujiannya itu kurang lebih dari 10 tahun. Ataupun kalau misalnya lebih dari 10 tahun, itu harus melampirkan syarat-syarat khusus atau apa dokumen-dokumen khusus untuk namanya melampirkan kenapa lebih dari 10 tahun baru mendaftar untuk ujian kedokteran seperti itu. Apakah benar-benar tidak 10 tahun lebih itu tidak melakukan kegiatan sebagai dokter sama sekali atau tidak. Itu nanti akan dievaluasi oleh Kementerian Kesehatan Jepang seperti itu. Kemudian dari ada Kangkyo itu jadi selama pendidikan kedokteran kira-kira apakah universitasnya bonafit atau tidak apa kurang terakreditasi atau tidak. Ini juga dapat dilihat di WHO di World Directory of Medical Schools. Jadi kalau kita masukkan nama fakultas kedokteran kita apabila muncul di World Directory of Medical Schools itu berarti terakreditasi seperti itu. Kemudian apakah kita mempunyai STR atau tidak. Kemudian kemampuan bahasa Jepang harus N1 kalau untuk permanent license. Adapun tadi untuk temporary license cukup N2 ke atas tuh. Nah ini website World Directory of Medical Schools ini coba pada saat kita masuk ke Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran muncul berarti kita terakreditasi seperti itu. Nah kemudian ini apa namanya penilaian OC. Jadi ada kemampuan mendengar, kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemudian kemampuan membaca, kemudian kemampuan melakukan physical examination seperti itu. Nah ini nanti ada penilaian-penilaiannya tiga apabila kurang lebih diakui standarnya sama dengan orang-orang yang mengikuti pendidikan fakultas kedokteran di Jepang. Yang nomor dua ini sedikit ada kesulitan, namun tidak memberikan apa namanya resiko besar pada saat pemeriksaan. Ya, poin satu secara garis besar sangat kesulitan, namun apa namanya bisa menyelesaikan masalah yang ada. Yang nol ini apabila sekali saja mendapat poin nol langsung tidak lulus karena dalam tanda kutip membahayakan pasien seperti itu. Ini kalau misalnya kita di Indonesia ada apa namanya konsil kedokteran seperti itu, konsil kesehatan yang namanya sekarang kita masukkan bisa dicek namanya oh dokter terdaftar ini di website Kementerian Kesehatan Jepang ini kita masukkan nama kita nanti muncul ini Ishi namanya artinya dokter seperti itu. Nah selanjutnya kita akan masuk ke topik terakhir yaitu mengenai kolaborasi antara Indonesia dan Jepang di bidang kedokteran. Jadi kebetulan saya apa juga apa namanya akhir-akhir ini mendapatkan apa namanya kesempatan untuk bisa bergabung di sebagai advisor dan sedikit berkecimpung di JICA seperti itu. Jadi untuk membantu untuk pengembangan obat baru, kemudian apa namanya peralatan-peralatan medis maupun fasilitas kedokteran seperti itu. Kemudian juga ada medical service untuk para apa orang Indonesia yang bermukim di Jepang. Mungkin kalau kita tahu orang Indonesia yang bermukim di Jepang sekarang sudah mencapai 200.000 orang seperti itu. Sementara dokter sendiri, dokter Indonesia terutama yang mempunyai apa namanya lisensi di Jepang itu eh, mungkin di bawah 5 itu ya ataupun kalau itu yang saya tahu ya. Jadi dan kebetulan untuk yang benar-benar dari lulus dari apa namanya Fakultas Kedokteran Fakultas Kedokteran di Indonesia itu yang saya tahu baru saya. Yang lainnya adalah orang Indonesia cuman mengikuti FK-nya di Jepang seperti itu. Dan ada juga apa untuk medical service di Indonesia untuk para apa namanya warga negara Jepang seperti itu. Sebagai warga negara Jepang juga
mungkin di Jakarta ataupun di kota-kota besar apa namanya yang kita ketahui restoran itu kan semua restoran Jepang seperti itu. Kenapa? Karena memang jumlah selain memang yang apa orang Indonesia mungkin seleranya apa namanya suka dengan masakan Jepang seperti itu. Orang Jepang sendiri memang sudah semakin meningkat seperti itu. Sekarang sudah 12 sekitar 12.000 di Indonesia. Kemudian juga untuk apa namanya karena sebagai yang kita ketahui di berita jadi apa namanya jumlah populasi di Jepang semakin turun. Jadi kebutuhan sementara apa namanya angka harapan hidup di Jepang semakin meningkat. Jadi pekerja seperti perawat atau caregiver itu sekarang semakin meningkat. Nah, kita sebagai dokter kita bisa membantu mensupport eh, teman-teman di nurse dan caregiver untuk menjalankan pekerjaan nah, seperti itu. Kemudian di sini juga saya juga sempat membantu sekarang dan sempat membantu juga untuk apa grant-grant karena di Jepang sendiri cukup banyak grant untuk penelitian. Jadi bisa dengan kisaran 10 miliar seperti itu bisa sampai 15 miliar. Nah, di sini saya membantu untuk apa menjembatani. Jadi bagaimana kita bisa menjadi kolaborator clinical trials internasional seperti itu ataupun basic translational clinical research seperti itu. Jadi bisa dengan like JSPS atau Japan Society for Promotional Science, Kakenhi, Takeda Pharmaceutical Company seperti itu. Kemudian juga bisa membantu apa namanya teman-teman dari dokter di Indonesia yang ingin melanjutkan fellowship di sini. Dan saya juga cukup sering untuk apa mengenalkan program-program fellowship entah itu pada teman-teman dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter jantung dan lain-lain seperti itu. Nah, ini contoh apa namanya produk-produk apa namanya yang dikembangkan dari penelitian preventif ya. Jadi ini semua seperti garam, apa soy sauce itu ini semua rasanya kurang lebih sama dengan eh, apa namanya yang sangat-sangat enak. Cuman ini diatur supaya penderita hipertensi, penderita diabetes tetap bisa makan dengan tanpa mengurangi apa namanya kenikmatan seperti itu. Jadi memang sudah di apa namanya diteliti sedemikian rupa sehingga bagaimana rasanya tetap sama, tapi kadar garamnya benar-benar bisa dikurangi seperti itu, ataupun kadar gulanya bisa benar-benar dikurangi. Nah ini sekarang sudah dari pihak developer, ini kebetulan di rumah sakit saya di NCVC dengan kerjasama dengan beberapa perusahaan sudah akan mengembangkan ke Southeast Asia atau Asia Tenggara termasuk di Indonesia seperti itu. Jadi nanti mungkin ke depannya mungkin ada akan rendang tapi bisa apa namanya safe untuk pasien hipertensi seperti itu. Ini contohnya ada spaghetti. Jadi ini apa walaupun dimakan dengan apa namanya porsi yang biasa tidak membahayakan untuk pasien hipertensi ataupun pasien dengan apa namanya penyakit kardiometabolik lainnya. Nah, ini juga ada salah satu, ini mungkin familiar ya dari divisi gastroenterologi, mana ada Pak Dekan kita juga. Ini merupakan pusat endoskopi kita di RSCM itu merupakan kerjasama antara JICA atau Japan International Cooperation Agency, yang di mana saya juga apa, sedikit berkecimpung sebagai salah satu bagian dari JICA, untuk apa namanya mendirikan Advanced Endoscopy Training Center ini tahun 2013. Betul. Ini pada saat kunjungan dari dekanat dan staf di FKUI ke rumah sakit di NCVC, ini kemudian saya memberikan sedikit sharing mengenai kegiatan-kegiatan di Jepang kepada para neurolog, kardiolog ya dari Indonesia yang datang untuk apa namanya visiting observer sebagai observer ke rumah sakit di Jepang. Sebagai penutupan, ini mungkin ada sedikit apa namanya kalimat-kalimat penutup. Ya, if there is a will, there is a way. Dream high, the limit is yourself. Kemudian sharp the Japanese language skill. Jadi karena memang kita di mana mungkin kita tahu peribahasa di mana bumi berpijak di situ langit dijunjung ya. Jadi kalau bisa kita apa master bahasa ataupun language di mana kita berada itu akan sangat-sangat membantu kita untuk pengembangan karir ke depannya seperti itu. Kemudian juga karena kita di negeri orang juga kita perlu support dari keluarga, kemudian para guru, kemudian teman-teman dan apa kerabat dan lain-lainnya. Ini pada saat saya menyelesaikan clinical training di NCVC, ini pada saat saya presentasi di ESC, European Society of Cardiology, dan baru saja
sekitar sebulan yang lalu saya menemukan apa Fellow of American College of Cardiology, pelantikannya di Singapura. Sekian, terima kasih banyak. Wah, keren banget dok, hebat sekali. Dok, Ya, kalau terima kasih. dok, itu kan perjalanan dokter sangat panjang dan tentunya pasti berliku-liku ya dok. Hmm, Untuk hmm, hmm. lika-likunya itu bagaimana dok? Lika-likunya apa ya? Jadi Ya, kebetulan saya kan apa datang dengan kemampuan bahasa Jepang nol ya. Jadi bagaimana membalancekan karena kita kan datang sebagai mahasiswa PhD seperti itu ya yang mendapatkan beasiswa, kita juga sibuk dengan penelitian-penelitian kita seperti itu. Bagaimana belajar bahasa dari nol, kemudian kita harus melakukan riset juga seperti itu dengan kesibukan-kesibukan lainnya. Belum kita harus adaptasi dengan apa dunia yang benar-benar berbeda dengan Indonesia seperti itu. Pada awalnya merupakan tantangan tersendiri sih. Jadi sekitar 1 sampai 3 tahun awal itu benar-benar apa namanya challenging sekali sih bagi saya. Nah itu jadi bagaimana mungkin kita kan sebagai manusia apa namanya ada namanya kemampuan untuk bisa beradaptasi seperti itu. Jadi kemampuan untuk beradaptasi ini yang penting sangat penting sekali untuk bisa membalancekan tadi apa bagaimana kita bisa mencapai target-target kita yang ingin kita capai seperti itu di tengah challenge-challenge yang ada. wah keren-keren dok. Dok, kalau boleh tahu sebenarnya motivasi dokter untuk mengambil PhD dulu sebelum spesialis apa dok? Mengapa kan banyak yang spesialis dulu Hmm, hmm, baru hmm. PhD? Kalau dari dokter sendiri pertimbangannya PhD dulu kenapa dok? Kebetulan sih kalau misalnya ini sih terkait dengan syarat umur ya. Kalau kebetulan kan pada saat saya aplikasi untuk membuka atau Max Scholarship ini yang dari Departemen Pendidikan ini memang harus di bawah 35 tahun seperti itu. Jadi menurut saya semakin cepat akan semakin baik seperti itu. Akan tapi apabila kita melakukan mengambil spesialis dulu seperti itu misalnya ya, misalnya 23 atau 24, 25 lulus seperti itu kan. Misalnya ambil spesialis, mungkin kan nanti harus kerja dulu segala macam kan. Mungkin 25, 26 baru bisa daftar, mungkin paling cepat kan. Itu juga kalau misalnya uangnya ada seperti itu maksudnya. Karena kan pada saat dulu mesti apa melakukan pembayaran SPP segala macam seperti itu kan. Untuk persiapan-persiapan itu sendiri saja sudah 26, 27 misalnya. Kemudian eh, perjalanan PDS mungkin paling cepat 3,5 ataupun sampai 5,5 tahun atau bahkan 6 tahun. Mungkin itu sendiri udah sampai nih 33 tahun ataupun 34 tahun seperti itu sudah sangat mepet sekali kan ya. Belum nanti kalau misalnya uang yang telah kita simpan seperti itu eh, benar-benar sudah ini jadi kita harus praktek lagi. Nah, pada akhirnya akan melewati apa usia yang sebagai batas untuk aplikasi dari beasiswa itu sendiri. Memang untuk beasiswa itu sendiri memang diperuntukkan memang di beasiswa di luar negeri juga apa sebagian besar itu memang apa namanya syarat umur itu sangat ketat seperti itu. Mungkin ada sedikit perubahan sekarang, cuman pada saat dulu sih seperti itu. Jadi semakin apa namanya memulai lebih awal akan menjadi keuntungan tersendiri seperti itu. Seperti itu sih. Terus apa lagi ya? Kebetulan kalau pada saat PhD kan kita menerima beasiswa seperti itu ya. Jadi saya pada awalnya sebelum saya berpikir untuk melanjutkan ke luar apa clinical training untuk ke luar negeri, Amerika atau Jepang seperti itu, sebenarnya saya juga ada backup plan untuk balik ke Indonesia seperti itu, untuk melakukan melanjutkan residensi di Indonesia dengan saya apa namanya menabung dari apa namanya selama 3 sampai 4 tahun PhD itu kan pasti kita bisa menabung seperti itu kan. Nah, itu bisa menjadi apa namanya nanti kalau misalnya daftar PPDS di Indonesia itu bisa kita sebagai salah satu sumber dana seperti itu. Oh, baik-baik dok. Loh, dok, kalau tadi kan misalnya ambil PPDS luar negeri, itu ada beasiswanya juga ya dok? Kalau apa namanya tadi saya sudah sampaikan sedikit. Jadi ada kalau di Jepang sendiri ada temporal license, ada permanent license begitu. Jadi sebenarnya kalau sudah dapat permanent license, sebenarnya itu tidak perlu memikirkan uang karena kita digaji full seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman belum ada gambaran gaji di Jepang itu misalnya gaji UMR itu kan sekitar 180.000 sampai 200.000 yen. Nah itu kira-kira ya eh, kira-kira 2,5 kali lipatnya lah untuk gaji residen seperti itu. Menyambung pertanyaan dari peserta dok, ada yang menanyakan kalau untuk mengambil permanent license, apakah harus lewat temporary license Oh, dulu? nggak usah. Bisa langsung. Bisa Bisa langsung. langsung. Kebetulan saya kan waktu itu apa namanya
Memang pada dari awal saya belum ada apa namanya pemikiran atau rencana untuk mengambil di Jepang karena pada saat awalnya kan saya ingin mengambil di Amerika seperti itu sehingga saya pada saat PhD saya tidak mempersiapkan sama sekali untuk ujian di Jepang seperti itu. Nah, dari situ memang saya pada awalnya apa melanjutkan di Amerika seperti itu. Nah, saya menyelesaikan ujian semua di Amerika, yang mana itu bisa mungkin teman-teman tahu bisa dilakukan di berbagai di manapun, termasuk di Indonesia, kita bisa mengambil ujian apa namanya step 1, step 2 seperti itu. Nah, setelah saya menyelesaikan step-step itu, ternyata COVID kan, sehingga ada berbagai macam hambatan. Akhirnya baru diputuskan, jadi sekitar 2021 saya baru mulai mengejar untuk apa namanya permanent license di Jepang. Jadi selama saya mengejar permanent license itu, kebetulan juga waktu itu saya apa, karena kan kita mesti mempersiapkan untuk OSCE segala macam. Karena untuk OSCE sendiri memang itu menjadi hurdle atau apa tantangan tersendiri, terutama bagi kita sebagai orang asing di Jepang karena kita harus benar-benar bisa berkomunikasi sebagaimana karena tadi nilainya dibandingkan dengan kemampuan dulu dari Jepang seperti itu. Jadi apakah kita bisa menulis tadi bayang menulis medical record atau apa dalam bentuk kanji seperti itu, tulis tangan. Dan itu dinilai langsung oleh apa dokter dari Kementerian Kesehatan apakah tulisan kita ini setengah lulusan dengan Fakultas Kedokteran di Jepang seperti itu. Nah, itu untuk mempersiapkan itu memang dari apa namanya perkiraan saya membutuhkan cukup banyak waktu seperti itu. Sehingga sembari apa saya bisa misalnya pikirkan untuk bisa sebagai paralel seperti itu, saya menggunakan temporary license dulu untuk menyelesaikan residensi sembari mempersiapkan untuk ujian permanent license seperti itu. Oh, jadi memang ujian permanent license itu memang sulit ya, Dok, sehingga dokter Hmm. Karena pertimbangkan. betul, betul, betul. Saya itu karena memang apa namanya kebetulan ada kesempatan juga ya untuk rotasi dengan temporary license dan kebetulan juga ada pada saat itu saya sebagai postdoc bisa mendapatkan gaji juga. Jadi apa kesempatan yang sangat besar sih. Jadi itu apa benar-benar sangat beruntung akhirnya saya sambil dengan temporary license itu saya bisa mendapatkan permanent license. Keren-keren, Dok. Dok, dokter itu berarti saat menjalankan PPDS atau clinical residency sambil jalanin penelitian. Betul, 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 betul. Jadi saya mengumpulkan data-data clinical trial. Itu lumayan sih. Memang apa terlihat seperti Mission Impossible ya, seperti Tom Cruise ini. Karena memang benar-benar saya waktu itu apa namanya. Jadi saya melakukan penelitian, kemudian saya melakukan rotasi atau residensi di Departemen Jantung. Kemudian saya harus mempersiapkan untuk ujian permanen license seperti itu. Jadi itu benar-benar sibuk sekali sih. Itu saya mungkin setahun 2 tahun saya tidur 4 jam 5 jam lah. Karena mau nggak mau ya. Jadi kalau ada Jadi kemauan, kalau misalnya saya bisa pesan, mungkin teman-teman dari awal kalau memang pingin di Jepang seperti itu, dari awal belajar bahasa Jepang aja, terus langsung ke permanent license seperti itu. Kalau saya memang kan kebetulan memang dari awal tidak merencanakan di Jepang seperti itu. keren, Dok, itu pasti tahun-tahun terberat. Untungnya sekarang sudah terbayarkan, Dok ya. Ya, alhamdulillah. Terus, Dok, kalau boleh tahu sebenarnya motivasi dokter untuk menjadi dokter di luar negeri itu apa, Dok? Kan di Indonesia sendiri juga banyak universitas yang buka Hmm. spesialisasi, PhD. Kalau dari dokter sendiri, memang sepertinya dari awal kepingin di luar ya, Dok, sudah siap-siap USMLE untuk di Amerika. Itu Kalau apa namanya, mungkin saya kebetulan dari pribadi saya sih memang suka challenge ya. Jadi apa? Kita kan biasanya kalau misalnya ini baru aja kan kita muncul Universitas Indonesia peringkat nomor 1 di Indonesia 189 terbaik di dunia seperti itu. Nah, saya ingin membuktikan apakah lulusan kita sebagai lulusan di Indonesia apakah bisa bersaing di dunia kedokteran di secara apa level internasional seperti itu. Nah, dengan apa namanya, dengan kita terjun langsung, kita ingin buktikan bahwa apakah Indonesia yang pada saat dulu mungkin dibilang negara berkembang ataupun negara dunia ketiga, apakah kita bisa bersaing secara langsung dengan dokter-dokter lulusan luar negeri ataupun dokter-dokter negara maju. Nah, alhamdulillah dengan saya bisa sampai ke tahap ini, alhamdulillah bisa membantu membuktikan bahwa dokter Indonesia pun tidak kalah atau bukan bisa sama atau bahkan lebih dari dokter-dokter di negara maju seperti itu. Jadi wah, benar-benar apa kalau misalnya sekedar cuman oh peringkat 189, oh peringkat 1, peringkat 2 seperti itu kan
itu kan apa namanya apa namanya masih ibarat kata apa namanya cuman di terawang seperti itu kan ya. Kalau misalnya kita langsung, oh kita bisa membuktikan, oh ternyata kita tidak kalah ataupun kita ternyata mampu langsung bersaing di dunia internasional seperti itu. Ada Kebetulan buktinya. juga betul bukti nyata betul. Mungkin apa? Kebetulan saya hobi dengan sepak bola seperti itu ya, sepak bola, tenis seperti itu kan. Jadi mungkin kita melihat timnas seperti itu kan. Oh, timnas bola itu mereka bersaing dengan pertandingan. Kita sebagai dokter, apa sih yang kita bisa bantu? Apa sih yang kita bisa bantu buktikan bahwa Indonesia juga tidak kalah loh dengan negara maju seperti itu. Ini apa salah satu ini pribadi apa cara pemikiran saya sih. Seperti itu Baik, sih Dok. kira-kira. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk kita semua, Hmm. Dok. Dan Dok, terus kebetulan apa yang kemarin beberapa waktu lalu sempat apa namanya jadi salah satu titik balik juga adalah pada tahun sekitar 2022, 2021 itu kebetulan ada orang Indonesia. Mungkin ini karena apa namanya private information mungkin agak-agak saya apa blurkan personal informationnya. Jadi ada orang Indonesia dengan GIST atau gastrointestinal stromal tumor itu apa tumor di usus halus kebetulan sudah metastasis kemana-mana seperti itu. Nah, kebetulan dari beliau meminta untuk apakah ada apa namanya clinical trial ataupun memang sudah tidak ada obatnya lagi seperti itu karena kan apa sudah mencoba immune checkpoint kemudian sudah menggunakan tyrosine kinase inhibitor benar-benar yang paling atas. Kebetulan ada di salah satu rumah sakit di Jepang sedang melakukan clinical trial untuk salah satu obat yang paling mutakhir seperti itu. Nah, dengan bergabung dengan clinical trial ini, alhamdulillah beliau perbaikan dan sekarang pun masih alhamdulillah masih bisa menjalani apa kehidupan sebagaimana seperti biasa seperti itu. Itu benar-benar apa? Maksudnya tik balik sekali sih. Jadi apa namanya? Benar-benar bisa apa namanya? Obat-obat termutakhir, kemudian medical equipment yang termutakhir pun kita bisa apa namanya? Kita bisa bantu apa namanya? Bantu sampaikan seperti itu. Jadi apa kita sebagai dokter pun selain kita memberikan apa namanya pelayanan pada pasien, kita juga bisa membantu teman-teman mungkin yang kesulitan ataupun apa namanya terbatas di Indonesia kita bisa bantu juga dan ke depannya nanti di Indonesia pun kita kembangkan apa obat ataupun equipment yang sama supaya bisa standarnya bisa sama dengan standar dunia seperti itu. baik-baik, Dok. Jadi ke depannya harapannya lebih banyak kolaborasi antara Jepang dan Betul, Indonesia, Dok. betul, betul. Terutama kan deket ya. Kalau misalnya ke Amerika atau ke Eropa kan udah berbeda apa time difference-nya cukup besar. Kalau di sini kan, apalagi sekarang kan kayaknya lagi nge-boom ya turis apa namanya berkunjung ke Jepang seperti itu kan. Jadi Ya, apa namanya, kalau mungkin sekitar 6 sampai 7 jam. Jadi kalau misalnya dari Jepang misalnya pulang malam udah bisa sholat subuh di Indonesia nanti. Tinggal tidur nyampe sholat subuh di Indonesia. Dok, kalau boleh tahu untuk lolos fellowship, PhD, clinical residency di Jepang itu yang paling dipertimbangkan tuh apa aja, Dok? Sebenarnya sih apa namanya em, nanti kan ada interview seperti itu ya. Jadi nanti kita dilihat apa kalau misalnya yang untuk ini agak berbeda ya karena kita kan sebagai dalam tanda kutip dokter asing seperti itu. Kalau misalnya untuk apa namanya temporary license dan PhD seperti itu. For temporary license kan tentunya tidak ada apa namanya karena kan kita didampingi oleh dokter langsung dari dokter Jepang seperti itu untuk melakukan tindakan apapun seperti itu. Jadi istilahnya dalam tanda kutip apa namanya kuotanya khusus seperti itu. Nah, kan tapi kalau misalnya dengan permanent license, kita akan bersaing dengan teman-teman lulusan dokter Jepang, gitu. Nah, itu jadi memang ya nanti dari ada ujian tulis juga. Kadang-kadang tergantung apa level dari rumah sakitnya. Mungkin kalau rumah sakit yang ternama, tentunya bakal apa namanya saingannya pun akan lebih banyak. Jadi nanti ada ujian tulis juga, ada interview juga seperti itu. Karena kan apa namanya kalau misalnya yang permanent license kita mendapatkan gaji ya full ya. Jadi tentunya kan mereka ingin yang terbaik seperti itu kan. Nah itu jadi nanti ada ujian lagi seperti itu.
Berarti kalau persaingan untuk masuk clinical residency secara temporary residence dengan permanent residence lebih mudah yang mana, Dok? Atau sama aja, Dok? Eh, Sebenarnya sih apa otomatis lebih mudah yang temporal license karena temporal license kan dalam tanda kutip cuma butuh 3 tahun clinical experience di negara asal plus apa tadi yang aplikasi-aplikasi yang tadi saya sebutkan. Kemudian STR kita di translate ke bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Kemudian nanti kita sudah ada rumah sakit ataupun calon universitas yang ingin menerima kita, itu nanti ya sudah bisa dalam tanda kutip dengan kuota khusus kita bisa ikut rotasi seperti itu. Jadi Baik-baik. secara tingkat kesulitan pun memang sangat berbeda ya antara temporary license dan permanent license begitu. Nah, karena kan temporary license sendiri kan dalam tanda kutip kita mengeluarkan uang ya. Betul, Bukan betul. mengeluarkan maksudnya kan apa kita tidak menerima gaji seperti itu kan. Jadi Betul. kita harus menyiapkan beasiswa seperti itu. Jadi istilahnya mereka dalam tanda kutip cuma tinggal memberikan tempatnya seperti itu. Sementara dana segala macam kita harus siapkan sendiri seperti itu. Jadi otomatis level kesulitannya berbeda. Jadi masing-masing ada kesulitannya sendiri-sendiri ya, Dok ya. Betul, betul, betul. Oke. Selanjutnya, Dok, kalau menurut dokter sendiri, PhD clinical residency di Jepang dan di Indo ada perbedaan yang signifikan, Dok? Mungkin dari lingkungannya, dari pasien-pasiennya, dari jumlah kasus. Mungkin otomatis kalau misalnya apa namanya untuk pelayanan sendiri otomatis karena kan semua tergantung asuransi ya. Hmm. Jadi kalau kita di sini di Jepang kita bisa apa namanya melakukan tindakan yang benar-benar untuk semua orang itu benar-benar bisa untuk sesuai dengan guideline sampai max seperti itu. Jadi kita dalam tanda kutip bisa apa namanya menjalankan tindakan kedokteran sesuai guideline seperti itu tanpa ada apa namanya cut off atau batasan-batasan asuransi seperti itu. Karena memang apa asuransi kesehatan nasional Jepang, asuransi kesehatan nasional Indonesia semua mempunyai karakteristik atau khususan yang berbeda ya. Jadi apa mengenai limitasi-limitasi itu tentunya berbeda. Sehingga dengan perbedaan limitasi-limitasi ini kita apabila mendapatkan pengalaman sebagai klinisi di Jepang, tentunya apa namanya misalnya yang di negara lain terbatas, di sini kita bisa lakukan seperti itu. Dan mungkin apa kalau di bidang jantung sendiri mungkin yang seperti apa namanya yang termutakhir seperti kalau misalnya di bidang jantung transplantasi jantung itu memang sudah apa rutin dilakukan seperti itu. Nah, sekarang kan Indonesia juga sedang mengembangkan nanti mungkin ke depannya bisa dilakukan kolaborasi supaya apa namanya di bidang transplantasi jantung ini juga semakin berkembang seperti itu. Wah, keren-keren, Dok. Kalau secara ini, Dok, lingkungan, Dok, lingkungan antara senior, junior, Hmm, hmm, hmm. konsulennya, itu bagaimana, Dok, di sana? Kalau di sini sih benar-benar sebagai tim ya, karena kan biasanya kita benar-benar bekerja sebagai tim. Jadinya apa namanya, walaupun apa namanya ketimbang senior junior seperti itu, kita sebagai tim. Jadinya kita tidak begitu merasakan namanya senior junior itu. Jadi kita benar-benar sebagai tim, jadi saling bahu-bahu sih. Kalau di Jepang sendiri seperti itu. Jadi memang kan apa di tiap negara kan berbeda-beda seperti itu ya. Jadi kalau di Jepang sendiri kita biasanya ada yang dokter junior, kemudian dokter yang semi senior, kemudian yang konsultan seperti itu. Nah itu kita bekerja sebagai tim, jadi benar-benar bareng-bareng tuh. Jadi apa menulis medical record, kemudian melakukan pemeriksaan, itu semua secara tim seperti itu. Nanti yang junior bagaimana supaya bisa misalnya di bidang jantung pada awalnya misalnya insersi dulu atau misalnya pada pendidikan tindakan kateter jantung insersi dulu nanti selanjutnya lama-lama untuk melanjutkan ke prosedur berikutnya seperti itu semua apa namanya sebagai tim sih. Jadi kita di sini lebih sebagai tim kerjanya. Jadi em, dibanding senior junior, walaupun memang kan umur gitu kan pasti beda. Jadi ya tentunya cara berkomunikasi ya tentunya harus disesuaikan ya senior junior. Cuman ketimbang apa namanya senioritas atau junior itu lebih sebagai tim sih. Oh, baik-baik, Dok. Jadi lebih seperti tim, tapi tetap memperhatikan Betul, senior, panggilan seniornya itu ya. betul, 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 betul. Berarti kurang lebih untuk tingkat kesopanannya masih mirip ya, Dok, sama di Indonesia. Oh, kurang lebih sama. Oke, baik, Dok. Untuk selanjutnya, Dok, ini saya selanjut.
ke sesi Q&A juga ya, membacakan pertanyaan dari sejawat-sejawat. Untuk rencana ke depan, Dok, kalau boleh tahu, dokter rencananya mau tetap di Jepang atau mau balik ke Indonesia? Dan kira-kira persiapannya bagaimana, Dok, kalau mau ke Indonesia? Kalau misalnya sekarang sih saya menyelesaikan dulu ya fellowship di sini, kemudian nanti apa namanya sembari apa tadi melanjutkan kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada. Nanti untuk ke depannya sendiri ya belum tahu ya, karena kan kita dengan adanya pilihan-pilihan ini ke depannya kita dalam tanda kutip kita tinggal pilih mau balik ke Indonesia bisa, mau bolak-balik Jepang Indonesia bisa, mau stay di Jepang bisa, seperti itu. Jadi itu apa sudah sangat fleksibel seperti itu dengan kita apa namanya mempunyai berbagai keuntungan, berbagai advantage ini. Jadi untuk masalah nanti ke Indonesia, untuk lanjut di Jepang itu bukan menurut saya bukan masalah besar seperti itu. Karena itu apalagi sekarang kan yang tadi saya bilang eh, tidur misalnya jam 9 malam take off dari Jepang gitu. Sholat subuh udah bisa di Jakarta seperti itu. Jadi udah bukan masalah lagi seperti apa di zaman sekarang untuk masalah oh di Indonesia saja, oh di Jepang saja. Karena berkontribusi pun bisa di Indonesia bisa karena tadi saya bilang sendiri di Jepang orang Indonesia sudah 200.000 orang. Jadi kalau misalnya mau menolong orang Indonesia, oh sangat bisa gitu. Mau menolong langsung di Indonesia bisa juga. Jadi apa itu ya nanti tergantung individu masing-masing seperti itu. Kalau dari saya sih menyelesaikannya apa jangka pendek dulu menyelesaikan fellowship. Nanti setelah selesai semua baru nanti kan kita kan semua ada keluarga, mungkin ada pasangan atau partner, jadi ya sambil diskusi lah. Itu nanti ke depannya menurut saya sih bukan masalah ya. Apalagi sekarang kan misalnya ya nanti mau di Indonesia adaptasi atau segala macam, itu kan sekarang katanya lebih transparan ya. Itu ya jadi apa menurut saya bukan hal yang perlu dipusingkan lah. Justru malah kita harus bersyukur dalam tanda kutip bisa pusing karena bisa memilih berbagai macam pathway seperti itu. Mau balik ke Indonesia langsung bisa, mau menjadi jembatan Indonesia Jepang bisa, mau stay di Jepang bisa, mau ke Amerika bisa seperti itu. Yang penting kan kita bisa lanjut terus berkontribusi untuk Indonesia seperti itu. Kalau dulu pusing berjuang, sekarang pusing memilih, Dok. Kira-kira seperti itu. Karena apa namanya, misalnya memikirkan, oh bagaimana sih bisa berkontribusi? Oh berkontribusi itu bisa dengan berbagai macam cara seperti itu. Ke Indonesia langsung boleh, ke Jepang di Jepang dengan menolong orang Indonesia yang ada di Jepang boleh sambil apa namanya melanjutkan kolaborasi Indonesia Jepang boleh, ke Amerika boleh. Terserah karena kan kita dalam tanda kutip mungkin kalau pemain bola bermain di luar negeri gitu, membawa nama negaranya, kita sama lulusan Indonesia membawa nama Indonesia bagaimana kita bisa bersaing atau sejajar dengan dokter-dokter di negara maju seperti itu. Bisa kita dengan tampil di konferensi seperti itu, mendapatkan award seperti itu. Jadi apa namanya sudah tidak perlu lagi dibanding-bandingkan. Oh, kalau di Indonesia lebih berkontribusi, kalau di luar negeri tidak bisa berkontribusi seperti itu. Semua sama-sama punya kontribusinya masing-masing. Semua sama-sama bisa mengangkat nama Indonesia di dunia internasional seperti itu. Betul, betul, Dok. Dimanapun kita berada, tetap bisa Betul, berkontribusi. betul. Kalau dari dokter sendiri, kalau boleh tahu, secara taraf kehidupan lebih nyaman di Jepang atau di Indonesia yang dokter Wah, rasakan? itu sih sudah benar-benar individu ya. Ada Iya, yang orang tiap hari maunya makan masakan Padang, ada yang tiap hari mau makan rujak terus. Ya, itu tergantung orang. Jadi kalau apa? Kalau saya kebetulan suka bisa mudah beradaptasi, jadi bukan masalah sih. Mau di Indonesia boleh, di Jepang boleh, gitu. Bukan. Itu tergantung apa namanya preferensi masing-masing ya. kalau sesuatu, Kalau dokter Gladys sukanya di mana? oh saya suka di, wah ini makanan Indonesia memang sangat Eh. menarik, Dok. Bikin dimanapun itu makanan Indonesia ya, Betul. Dok. Sangat-sangat. Terus kan juga kalau di Jepang sendiri juga sekarang karena orang Indonesia makin banyak ya, Iya, bayangkan 200.000 orang Indonesia di Jepang. Itu jadi sekarang makin banyak tuh restoran-restoran Indonesia, restoran-restoran Padang seperti itu. Jadi ya ke depannya nanti ya tadi saya bilang juga apa namanya pekerja-pekerja medis karena jumlah populasi Jepang yang semakin turun itu semakin banyak yang ke Jepang. Nah itu apa namanya otomatis kan itu akan dalam tanda kutip meningkatkan peluang bisnis ya
bagaimana membuat restoran, bagaimana membuat fasilitas-fasilitas service lain untuk orang Indonesia yang bermukim di Jepang ataupun turis seperti itu kan. Sekarang kan lagi booming sekali ya. Apa-apa semua Jepang, oh Shibuya, oh Harajuku, apa-apa gitu kan. Di Betul sih. Indonesia juga banyak yang ke Jepang ya, Dok. Betul, betul. Jadi itu membantu lah karena ya dalam tanda kutip kita dokter seperti kedutaan besar gitu lah. Kita menjabat sebagai dubes tapi di bidang kedokteran seperti itu. Baik, Dok. Dok, selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari teman-teman. Eh, Kalau misalnya, Dok, PhD dan clinical training, itu apakah harus sejalan atau boleh beda? Apakah Boleh lebih... boleh beda, boleh beda. Boleh beda. Tergantung, tapi apa memang kan lebih mudah kalau misalnya sejalan ya. Karena kan apa namanya? Tentunya apa ilmu yang kita didapatkan pada saat PhD bisa kita langsung lanjutkan. Jadi kita tidak perlu mulai lagi dari nol seperti itu. Dengan basic-basic ilmu yang sudah ada, kita bisa dengan mudah untuk melanjutkan ke spesialisasi atau subspesialisasi ataupun fellowship ataupun di bidang yang kita inginkan tanpa mulai lagi dari nol. Tentunya apa dengan kesulitan, tingkat kesulitan untuk mulai dari nol ataupun melanjutkan yang sudah dengan ilmu yang sudah ada tentu kan berbeda sekali ya. Tapi kalau memang itu memang apa namanya keinginan dari orang tersebut untuk mulai dari nol, kalau memang itu sudah passionnya atau motivasinya, kenapa tidak seperti itu? Itu Hmm, bukan masalah sih. Cuma nanti ke baik, depannya aja kalau memang pasti challenge-nya akan lebih tinggi kan apabila tidak sejalan seperti itu. baik, baik, Dok. Lalu, Dok, tadi dokter PhD itu kan sudah ambil temporary license ya, Dok? Pada saat PhD saya belum, setelah PhD. Berarti pas PhD itu apakah ada requirements untuk GLPT-nya minimal berapa? Nggak ada sih, nggak ada sih, nggak ada. Tapi Dan kalau ada lebih bagus, kalau ada lebih bagus. Makanya dari yang saya bilang adalah kalau bisa di Indonesia udah bisa N1 tuh sangat baik. dan Sama apakah lah apa kalau misal, karena kan pada saat saya awal kan saya benar-benar bahasa Jepangnya dari nol ya, benar-benar Ohayo gozaimasu saja saya baru tahu itu selamat pagi itu artinya 8 tahun yang lalu. Jadi apa kalau misalnya bisa mahir dari awal ya sama kalau misalnya seperti ke Amerika ke Inggris kalau misalnya apa bahasa Inggris saya IELTS-nya di atas 8, TOEFL di atas rata-rata itu kan lebih baik kan tentunya. Sama kan. saat PhD itu diajarinnya dalam bahasa Inggris atau Jepang, Dok? Kalau PhD kan kita lebih ke riset ya, jadi kita benar-benar berkutat dengan kerjaan kita sendiri. Adapun untuk kuliah sendiri itu biasa kalau kebetulan di Kobe University double sih, ada Inggris ada Jepang. Hmm, baik-baik. Dok, kalau boleh tahu, dari berbagai negara di dunia ini, kenapa dokter pilih spesifiknya Jepang? Mungkin ada keunggulan tersendiri di sana yang bikin dokter tertarik ke Jepang. Hmm. Kalau secara apa namanya alasan itu sih karena kebetulan saya waktu sebelum lulus saya kan dulu 5 tahun ya FK-nya. Sekarang 5,5 tahun ya, 6 tahun ya Dokter Gladys FKUI. Masa 5,5 tahun ya. Saya dulu 5 tahun itu persis sebelum UKDI, namanya dulu UKDI ya, UKMPPD. Itu saya mendapatkan kesempatan dari FKUI sebulan dengan menggunakan beasiswa JASO untuk seperti pertukaran mahasiswa kedokteran seperti itu. Eh, Kebetulan di Jepang. Nah, itu saya melihat apa namanya fasilitas-fasilitas kedokteran, kemudian apa namanya riset-riset itu sangat-sangat mutakhir. Kemudian dengan kebetulan suka challenge ya. Apa di kehidupan kan ini cuma sekali ya, sekali seumur hidup seperti itu kan. Kalau nggak sekarang kapan lagi seperti itu. Jadi ya apa pada saat internship saya yang di Tabalong 5 jam dari Banjarmasin itu saya memikirkan ke depannya oh mulai PhD dulu atau mulai residensi dulu seperti itu. Nah, akhirnya ya sampai sekarang. Oh, keren-keren, Dok. Jadi memang ada pengalaman dan memang bagus ya, Dok, di sana. Betul, betul. Jadi sempat sebulan ada pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa kedokteran. Baik, Dok. Nah, Dok, kalau untuk dokter sendiri kan ambilnya clinical residensinya cardiovascular medicine. Itu Hmm. seberapa kompetitif, Dok? Misalnya dari berapa pendaftar yang diterima berapa gitu, Dok? Ini tadi saya bilang ya, jadi kalau apa Tergantung. temporary license itu kuotanya khusus. Jadi mau apa kecuali ya memang misalnya dari luar negeri banyak gitu yang apply mungkin dibatasi tidak bisa seperti itu.
Akan tapi bukan berarti pupus harapan bisa misalnya dicoba ke rumah sakit yang sama tahun depan ya tetap bisa berangkat seperti itu. Jadi tinggal masalah waktu aja. Dan ya itu tadi yang saya sebutkan masalah pembiayaan karena kan tidak mendapatkan gaji ya kalau dengan temporary license itu. Jadi entah cari beasiswa ataupun kita sebagai researcher terserah bisa dipilih. Akan tapi ya itu, nah, nanti kalau misalnya permanen license baru nanti itu, karena kan kita saingannya sama ya, karena kita license yang kita miliki sama dengan dokter lulusan Jepang. Jadi ya kita saingannya seperti itu, jadi ada ujiannya segala macam. Karena kan kita akan mendapatkan gaji ya, sama ya kalau misalnya bekerja kan pasti ada tesnya kan, nggak mungkin kan apa owner ingin mempekerjakan orang yang sembarangan seperti itu kan. Karena kan dia istilahnya mengeluarkan uang untuk apa bekerja dengan dia seperti itu kan. Apalagi ini bukan kerjaan biasa karena kan ini menyangkut nyawa ya sebagai dokter seperti itu. Jadi mereka tentunya akan mengutamakan yang kompeten seperti itu. Jadi dok, kemarin untuk proses spesialisasi itu selain dokumen-dokumen temporary license, ujian-ujian kedokteran di sana, itu apa lagi dok? Ujian-ujian untuk masuk ke clinical residency-nya dok? Eh, ya itu aja sih tadi paling yang temporary license atau permanent license ya. Untuk, oh ya, kalau permanent license itu baru ujian kedokteran nih dok ya? Kalau temporary license, Permanent license kan benar-benar cuman apa aplikasi aja. Jadi udah dalam tanda kutip hampir pasti keterima seperti itu. kalau untuk ya, PhD itu pendaftarannya perlu apa aja dok selain berkas-berkas? Ada wawancara mungkin dok, motivation letter, PhD ya tentunya kan apa kita kan apply mungkin nanti sudah banyak juga ya dari apa Ruang Guru atau Scholars atau apa itu yang apa media sosial yang apa namanya mempresentasikan mengenai peluang-peluang beasiswa seperti itu. Itu mungkin bisa di apa referensi ke sana. Jadi kalau secara garis besar saja untuk PhD sendiri ya apa untuk aplikasi scholarship sendiri itu sesuai dengan apa namanya lembaga-lembaga yang tuju misalnya kalau saya dengan Max atau scholarship dari Departemen Pendidikan di Jepang itu memang ada syarat-syarat sendiri TOEFL, kemudian CV seperti itu. Kemudian terakhir adalah apa namanya wawancara dengan yang apa namanya supervisor ya sebagai supervisor riset kita di Jepang seperti itu. Itu memang ada tahap-tahap khusus. Mungkin sudah banyak juga ya Pak platform-platform yang apa namanya membahas mengenai peluang-peluang beasiswa segala itu. Mungkin kalau di saya sendiri sih saya secara garis besar aja ya. Nanti mungkin kalau misalnya ada undangan lagi mungkin nanti bisa bicara lebih spesifik seperti itu. Ini kebetulan apa secara garis besar aja karena kan cukup panjang ya PhD, clinical residency, fellowship seperti itu. Mungkin kalau itu nanti mungkin dibuat secara khusus PhD aja gitu atau residensi saja atau fellowship saja. Mungkin kalau ini waktunya terlalu ini ya, over mungkin. baik dok, mungkin nanti kita bikin sesi 2, 3, 4 ya dok. Bisa diatur. Dok, ada pertanyaan lagi. Eh apa dari Aldi FKUI 2023, apakah residensi yang dilaksanakan di Jepang dapat praktek di Indonesia pula di Indonesia atau masih ada prosedur lain untuk mengkonversi? Jadi eh, kalau Adaptasi ya berarti ya. sih ya, adaptasinya itu kalau boleh tahu seperti apa dok? Kebetulan kalau saya sendiri sih belum apa belum apply untuk adaptasi ya. Jadi kalau Dok, mohon maaf, internetnya sepertinya sedang putus dok. Ya, baik. Mungkin ditunggu sebentar ya.
maaf. Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya. Ya dokter, Udah Mohon apa maaf Kak? sebelumnya tadi terputus ya. Bagaimana tadi Dokter Gladys? Ya, sampai mana tadi? Iya dok. Tadi sampai di untuk adaptasi dok dari Jepang Hmm. ke Indonesia. Kalau untuk persyaratan sendiri sih kebetulan ada apa namanya dengan temporary license itu ada namanya dokter izin mengutip ada namanya dokter Bagus Herlambang. Beliau di harapan kita. Beliau PhD di Hiroshima, kemudian sambil dengan temporary license sebagai spesialis residen BTKV. Sekarang adaptasi dan sudah menjadi staf di harapan kita seperti itu. Mungkin nanti kalau untuk pengalaman-pengalaman sendiri mengenai adaptasi mungkin nanti bisa melewati lewat beliau. Mungkin Dokter Gadis sendiri kenal kali ya, ada namanya Dokter Bagus Herlambang. Kalau kebetulan kalau saya sendiri dari apa info-info yang saya dapatkan akhir-akhir ini sih adaptasi 6 bulan sampai setahun ya katanya. Saya sendiri sih belum aplikasi sih. Nanti mungkin kalau ada update nanti bisa disampaikan seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya yang kebetulan yang sudah ada pengalaman tadi yang saya sampaikan Dokter Bagus Lambang nanti mungkin bisa saya bantu kenalkan atau mungkin yang kalau mungkin sudah kenal nanti bisa dibantu via beliau mungkin untuk mengenai proses adaptasi segala macam. Jadi semuanya tuh mungkin ya dok, mau Ya, apa betul, aja betul, bisa. betul. Oh, izin melanjutkan pertanyaan dari teman-teman lagi. Ini ada pertanyaan dari Syafira Aurelia. Hmm. Kalau boleh tahu, berapa perkiraan budget yang perlu disiapkan untuk menjalankan pendidikan spesialis di Jepang? Apakah misalnya kalau tadi permanen license itu cukup dengan gaji residensi saja, dan kalau misalnya temporary license, apakah cukup dengan beasiswa saja, dan seberapa perlu untuk mencari pekerjaan tambahan lainnya? Kalau untuk permanent license sendiri apa kebetulan mungkin berbeda-beda ya gajinya sesuai dengan rumah sakitnya. Itu rata-rata sih UMR kali 2,5 ya. Misalnya UMR di Jepang berapa ya? Ya misalnya 200 ribuan itu ya. Dikali aja 2,5 seperti itu. Itu jadi mungkin sangat-sangat sudah lebih dari cukup ya. Kalau kalau dihitung seperti itu. Ataupun kalau temporal license sendiri juga sama, tergantung misalnya kita sebagai researcher, kita akan mendapatkan gaji ya sebagai researcher, apalagi kita misalnya sudah mempunyai gelar PhD seperti itu. Itu tentunya akan mendapatkan apa gaji yang lebih tinggi seperti itu. Atau mungkin beasiswa sendiri nanti beda-beda ya tergantung mungkin LPDP Kemenkes itu ada berapa kalau dari perusahaan farmasi berapa kalau dari sebagai gaji sebagai researcher berapa itu beda-beda ya. Cuman kalau memang sudah dengan permanent license memang udah bukan ya lihat saja mungkin paling gampang apa namanya tingkat kesejahteraan dokter Jepang seperti itu. Kalau boleh tahu, tingkat kesejahteraan dokter Jepang gimana, dok? Oke, dok. Ya karena kan negara maju G7 ya. Jadi ya bayangkan saja mungkin kalau misalnya saya ucapkan semua rasanya kurang etis. Jadi ya kurang lebih seperti itulah. Lalu dok, untuk di Jepang sendiri kan sebenarnya rasio antara dokter dan pasien sudah lebih tinggi ya. Jadi maksudnya dokternya lebih dokter per pasiennya lebih banyak daripada di Indonesia. Tapi untuk tingkat kompetisi pekerjaannya bagaimana dok? Apakah terdistribusi merata, jadi aman, atau tetap kompetisinya tinggi dok? Sama sih jadi apa namanya kalau di Jepang sendiri rasio dokter penduduknya adalah 2,9 sementara kalau 2,9 per 1.000 2,9 dokter per 1.000 penduduk kalau di Jepang kalau di Indonesia sendiri 0,6 sampai 0,9 dokter per 1.000 penduduk seperti itu. Jadi apa namanya memang lebih banyak ya di Jepang cuman yang jadi apa namanya masalah adalah sama seperti di Indonesia ada distribusi. Jadi tentunya dokter-dokter yang bekerja di pulau-pulau terpencil itu memang sangat kurang seperti itu. Jadi apa biasanya dalam tanda kutip misalnya Senin sampai Jumat kita bekerja di kota besar seperti itu. Biasanya rata-rata nanti Sabtu atau Minggu itu mereka akan part time gitu. Itu ke pulau-pulau terpencil atau apa namanya rumah sakit yang di desa-desa seperti itu dan mendapatkan dalam tanda kutip gaji yang super tinggi seperti itu. Ya dari situ walaupun di kota secara apa namanya secara gaji ataupun secara honor mungkin sedikit lebih kecil
dengan melakukan part timer pada saat weekend ataupun pada saat waktu kosong tidak melakukan pekerjaan utama di kota itu akan mendapatkan gaji yang cukup tinggi seperti itu. Oh, jadi sistem kesehatan di Dengan sana. dengan Hmm. jadi dengan sistem tersebut bisa dilakukan distribusi yang dalam usaha sebagai supaya merata seperti itu. Baik-baik dok, itu memang suatu problem juga sih di Indonesia ya untuk Betul, pemerataan. betul dimanapun di Amerika juga sama, di Eropa juga sama. Otomatis kan karena apa namanya, kalau misal sudah berkeluarga kan tentunya semakin di kota besar akses ke pendidikan untuk anak seperti itu kan otomatis lebih banyak seperti itu ya. Jadi ya, memang ini nampaknya adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan seperti itu. Nah, jadi salah satu apa namanya usaha yang bisa dilakukan mungkin yang sudah dilakukan pemerintah di Indonesia juga adalah dengan memberikan insentif-insentif khusus untuk yang jadi daerah-daerah terpencil seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu usaha yang cukup baik menurut saya. Keren, keren, keren. Dok, kalau boleh tahu lagi dok, ini ada yang uh, titipan pertanyaan. Jadi kalau misalnya buat kami-kami, para dokter, ini kalau mau mencari informasi yang lebih lanjut, lebih lengkap, lebih detail terkait persiapan ke luar negeri, persiapan USMLE, persiapan ujian-ujian kedokteran di luar negeri, itu mungkin bisa mencari informasi di mana ya dok? Kalau untuk Jepang dan Korea bisa menghubungi saya menjadi salah satu tutor di namanya jpkr.med.id. Mungkin saya sampaikan di chat aja. Itu ada Instagram nanti bisa dihubungin ke sini. Ini saya ke chat ke Dokter Gladys. Nanti Baik, bisa dihubungkan ke sini. Nanti saya salah satu tutornya nanti bisa untuk apa namanya bagaimana tutorial untuk sampai sebagai bekerja sebagai dokter ataupun melanjutkan residensi atau fellowship di Jepang ataupun Korea seperti itu bisa menghubungi ke media sosial tersebut. Kalaupun untuk Amerika ataupun negara-negara lain, saya sebagai pribadi ya bisa memberikan apa namanya sesuai pengetahuan saya seperti itu. Mungkin kalau misalnya yang lebih detail lagi, mungkin nanti ya sudah ada ini lagi ya apa namanya lembaga-lembaga khusus seperti Kaplan dan lain-lain yang mempersiapkan apa yang menyediakan persiapan-persiapan khusus untuk melakukan ujian-ujian di negara tersebut seperti itu. baik, baik. Sebentar, saya coba lihat dulu untuk pertanyaan dari teman-teman. Dok, mungkin pertanyaan terakhir, Dok. Untuk teman-teman mahasiswa yang masih preklinik hingga klinik koas, apa yang bisa disiapkan selain mungkin belajar bahasa Jepang ya, Dok? Yang bisa disiapkan untuk berkembang di luar negeri, apa, Dok? Ya tadi sih mungkin basic kayak bahasa dulu ya. Kemudian mungkin kalau sedikit-sedikit budaya, kemudian ataupun apa namanya ke depannya apa eh, bidang yang ingin di apa namanya digeluti seperti itu misalnya bisa dalam atau jantung atau bedah seperti itu. Mungkin nanti bisa di search ya. Sekarang kan media sosial, chat GPT semua kan sudah ada ya. Cuman tinggal kita masalahnya mau mau mencoba atau tidak seperti itu. Jadi yang paling simpel adalah itu tadi belajar bahasanya, kemudian persiapkan kalau misalnya memang mau cari scholarship, cari dari awal seperti itu. Kemudian kalau bisa bikin apa namanya target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Target pendek misalnya 1 sampai 2 tahun lagi kita mau jadi apa sih? Kemudian target jangka menengah 3 sampai 5 tahun kita mau jadi apa sih? 10 jangka panjang 10 tahun, 15 tahun kita mau ngapain sih sebenarnya? Nah, dari situ kalau misalnya kita sudah tahu target-target yang ingin kita capai, akan tentunya lebih mudah untuk apa namanya menjalankan sesuai dengan target tersebut gitu. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mencapai target tersebut. Tentunya untuk jangka panjang sendiri, misalnya seperti saya mempersiapkan untuk Amerika kan, tapi tadi di luar pikiran kita semua ada COVID seperti itu. Itu bagaimana kita mempersiapkan jangan cuma satu plan, tapi plan A, plan B, plan C, plan D, E, F segala macam. Karena kan ini namanya kan dunia kan kita nggak tahu ya seperti apa.
Baik, dokter. Terima kasih banyak untuk segala ilmu, wawasan, dan sharing yang udah diberikan untuk kami hari ini. Mungkin sebelum kita menutup, Sama-sama. Mohon maaf tadi sempat terputus. oh, nggak apa-apa, dok. Mungkin ada ini, dok, pesan-pesan terakhir untuk kami sebelum kita foto bersama. Pesan apa ya? Sesuatu yang terlihat mustahil itu tidak akan mustahil apabila kamu belum mencoba. Betul, dok, betul, dok. Melihat dokter Hilman ini sebenarnya suatu hal yang, ada ya, ternyata sesuatu yang impossible, tapi ternyata bisa loh kalau ada kemauan dan ada eh, kemampuan dan niat. Betul ya, dok ya? Niat, betul, betul. Karena apa? Ya jangan sampai apa Mission Impossible cuman Tom Cruise aja yang bisa, kita juga bisa melakukan Mission Impossible Impossible kita sendiri. Terima kasih untuk inspirasinya, dok. Kita foto dulu ya, dok. Sama-sama. Boleh, siap. Peserta sejawat teman-teman dokter yang saya hormati, kita on cam dulu untuk berfoto bersama dengan dokter Hilman. Oke, baik. Saya izin ambil gambar dari ini ada 2 halaman dari halaman pertama ya. Satu, dua. Oke, yang kedua sekarang. Oke, mungkin izin sekali lagi. Ehm, Oke, satu, dua. Oke, udah. Terima kasih banyak. Baik, demikian kita sudah selesai untuk talk hari ini. Terima kasih banyak untuk Dr. Hilman, untuk segala sharing yang sangat bermanfaat dan inspiratif untuk kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dari saya. Mohon maaf apabila Dan ada kesalahan kata. Semoga apa bisa apa bermanfaat lah untuk kita semua. terima kasih dokter, terima kasih para peserta, dokter-dokter yang saya hormati, sejawat sekalian. Semoga bermanfaat Terima kasih dan banyak. lain waktu. Terima kasih banyak.